Hujan yang mengguyur Jabodetabek 2 pekan terakhir membuat kawasan Sukamekar dan Tambun Utara Bekasi terendam bak lautan. Air meluap setelah hujan deras dan luapan Kali Cikarang Bekasi Laut atau CBL. Ketinggian air di sejumlah titik dilaporkan mencapai hampir 2 meter. Tetapi yang mengejutkan, banyak di antara kawasan terendam adalah perumahan bersubsidi. Lantas menjadi pertanyaan besar, apakah rumah subsidi tak cukup layak untuk dijual karena resiko banjir? Bagus sih Mas rumahnya, mungkin karena pas survei kita pas musim kemarau ya. Jadi kan kayak bagus rumahnya. Tim Indonesiaku mengunjungi salah satu perumahan subsidi di Kecamatan Sukawangi yang paling parah terendam banjir. Total, ada 7 perumahan subsidi yang terdampak banjir di Desa Sukamekar. Saat tim tiba, suasana kompleks berisi 800 unit rumah ini terlihat sepi. Tidak banyak aktivitas warga di sekitar rumah. Sebagian pintu tertutup dengan perabotan yang berserakan di sekitar halaman rumah. Muhlisin, salah seorang warga menyebut, ini kali keempat dalam setahun rumahnya terendam banjir. Awal tinggal di perumahan, Muhlisin sempat merasakan kenyamanan karena tak pernah mengalami banjir. Tapi hal itu hanya bertahan 4 bulan saja. Ketika hujan deras di Bekasi ataupun dari hulu Kali Bekasi, sungai pun meluap. Meski sempat ditanggul oleh pengembang, tembok itu pun jebol ketika banjir besar datang. Ya ini kan memang sawah awalnya, nggak diurukannya sama developer, jadi air naik. Kita udah nggak bisa, hanya bisa nembok-nembok aja, developer udah nembok, udah ini, tapi kan tetap aja air tetap masuk. Dari sono, dari belakang, dari depan, nggak ada pembuangan. Lena, salah satu penghuni pertama perumahan, juga mengaminkan kalimat Muhlisin. Selama hampir 2 tahun tinggal, perempuan asli Bekasi ini sudah mengalami banjir hingga 5 kali. Dengan cicilan yang terbilang murah, Lena awalnya berharap rumah itu menjadi tempat istirahat yang nyaman untuk keluarganya. Bagus sih Mas rumahnya, mungkin karena pas survei kita pas musim kemarau ya. Jadi kan kayak bagus rumahnya. Kalau untuk marketingnya sih bilangnya bebas banjir, makanya kita percaya. Selain menghancurkan perabotan rumah, banjir juga menyebabkan air di rumah Lena menjadi keruh dan tidak layak konsumsi. Untuk bisa kembali mendapat akses air bersih, ibu rumah tangga ini harus mengeluarkan biaya pribadi untuk mengebor sumur. Ngaruh banget Mas, itu saya baru bikin jet pump. Karena sebelumnya kan sebelumnya di mana ya, tapi airnya itu lumpur semua. Karena banjir, akhirnya bikin gali baru. Tim Indonesiaku juga mengunjungi perumahan kedua di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Menjadi salah satu titik terparah, ketinggian banjir disebut mencapai leher orang dewasa. Saat kami tiba, warga sedang membersihkan rumah masing-masing. Lumpur masih menempel di lantai dan dinding, sedangkan perabot rumah ditaruh di luar untuk dikeringkan. Asrori yang baru 6 bulan tinggal di perumahan ini harus menerima fakta pahit diterjang banjir selama 2 kali. Yang pertama itu masuk rumahnya itu kurang lebih 50 cm. Yang kedua ini paling nggak bisa 70-80 cm. Boleh ditunjukin ya Pak? Ini karena kering aja, karena kering dia kena air. Soalnya segini nih. Berarti yang kena apa aja Pak? Kalau yang kena ya semuanya. Semua kena. Sama seperti perumahan sebelumnya, perumahan yang dihuni sekitar 90 kepala keluarga ini juga dikelilingi area sawah. Yang menjadi masalah, posisi sawah lebih tinggi sekitar 30 cm dibandingkan posisi rumah warga. Sehingga saat hujan deras turun, air dari area sekitar lebih mudah mengalir masuk ke permukiman. Kondisi itu diperparah dengan masalah drainase yang tidak mampu mengalirkan air dari perumahan. Jadi air nggak pernah surut.
kan. Soalnya di sini rendah banget, jadi nggak ada air surut-surutnya. Ketiban hujan dikit udah nimbul lagi. Seperti ini. Tambah lagi. Di tengah kunjungan, kami pun sempat dihampiri sekelompok ibu-ibu yang sedang menunggu pihak pengembang perumahan. Menurut informasi, perwakilan pengembang dijanjikan akan datang menemui warga hari itu. Tak lama kemudian, perwakilan pihak pengembang datang ke lokasi. Warga segera berkumpul untuk menyampaikan keluhannya secara langsung. Pertemuan berlangsung dalam suasana tegang. Ngapain ngurusin sebelah kita aja dulu. Desa tahu di sini parah. Jangankan lagi musibah begini ditengok. Saat kalau lagi keadaan normal dia datang pun tidak menerima keluhan-keluhan kita. Sampai kita pernah demo. Nggak menerimanya tuh gimana katanya? Nggak ada tanggapan. Lah kita kan perlunya solusi, bukan punya janji-janji aja. Jadi kita harus ngadep siapa? Ke medsos sudah kita share-share semua. Semua upaya udah kita lakukan, tapi ya malum ya. Orang-orang pada bilang, malumin aja lah, namanya aja rumah subsidi, ya nggak begitu juga dong. Menurut pihak pengembang, saat ini mereka sudah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera dan pihak desa setempat untuk melakukan normalisasi saluran air di area sekitar perumahan. Mereka menyebut perlu ada normalisasi pada kali CBL di bagian hilir sebab kondisi sungai yang dangkal menghambat aliran air menuju laut. Di belakang kan dari air dari desa terus dari perumahan sebelah ini dia memang tidak memiliki saluran. Jadi paling kita tutup dulu nih di bagian saluran kita. Karena kan limpasnya ke perumahan kita nih. Kalau kita nggak tutup akan kemungkinan airnya masuk ke perumahan kita. Paling kita tutup dulu. Sayangnya, pihak pengembang yang kami temui mengaku tak tahu menau perihal bekas lahan sawah yang dijadikan perumahan. Sebelumnya ya, kalau saya sih ya kan baru juga ya masuk tim teknis. Jadi saya masuk posisi memang pembangunan ini di tahap 1. Jadi saya kurang tahu infonya sih. Lantas, mengapa status lahan sawah menjadi penting? Dalam aturan nasional, pemerintah memiliki konsep yang disebut lahan sawah dilindungi atau LSD. Lahan ini ditetapkan untuk dipertahankan agar tidak mudah dialih fungsinya ke peruntukan lain, seperti perumahan atau industri. Selain menjaga ketahanan pangan, lahan sawah juga berguna sebagai ekosistem pendukung yang bisa mengurangi resiko banjir. Peneliti akademik menunjukkan ada 11.000 hektar sawah di Bekasi berubah fungsi di 10 tahun terakhir. 75% diantaranya menjadi pemukiman, sementara sisanya menjadi tanah terbuka ataupun kolam resapan. Kalau kami kan di asosiasi kan pada prinsipnya memberikan perhatian ke anggotanya ya, mengikuti perizinan. Wah, mereka harus lihat dulu tuh tata ruangnya. Nah, kalau zonanya kuning boleh gitu kan. Nah, paling permasalahan kemarin kan mungkin pengembang banyak yang teriak ya karena tiba-tiba ada LSD ya, karena mereka beli kebiasaan pengembang itu kan suka stok tanah ya, padahal mereka beli itu di zona kuning. Tapi ada kebijakan terbaru dari pemerintah kan LSD atau LBS AP2B itu mungkin membuat teman-teman pengembang itu kaget karena mereka sudah beli dahulu gitu. Nah, kalau memang ini tidak diperbolehkan dibangun di tengah-tengah sawah, kenapa diberikan izin sama pemerintah? Kan di situ banyak izin-izinnya, ada izin AMDAL segala. Itu bagaimana pelaksanaannya? Tak bisa dipungkiri, semakin padatnya metropolitan Jakarta membuat kawasan penyangga seperti Bekasi diserbu permintaan akan hunian. Secara harga, lahan sawah di kawasan urban tentu lebih murah daripada tanah padat yang dekat dengan Jakarta. Teorinya, hal itu sangat cocok dengan semangat penyediaan rumah bersubsidi murah yang memang ditujukan untuk kelompok ekonomi menengah. Meski begitu,
semua seharusnya tetap berjalan pada koridor yang berlaku. Nah, salah satu butir kebijakan dalam poin AMDAL itu adalah dia menyediakan dari pembangunan tersebut ya minimal 30% dari perumahannya. Misalnya dia bangun 1 hektar atau 1.000 meter, jadi 30% ya dari total 1 hektar tersebut harus difungsikan secara ekologis. Lantas jika saat ini perumahan berulang kali terendam banjir, posisi yang rendah dari sekitar sampai saluran air tanpa jalur pembuangan, Yuanita mempertanyakan bagaimana pengembang bisa mendapatkan izin. Pasalnya, hasil penilaian layak atau tidaknya suatu proyek berada dalam kewenangan Pemda. Nah, iya, uji AMDAL ini kan disahkan oleh Pemda setempat ya. Jadi layak atau tidaknya uji AMDAL tersebut mau nggak mau melapor kepada Pemda setempat. Jadi kalau Pemda ngasih izin untuk pembangunan tersebut, ya Pemda harus bertanggung jawab gitu. Apakah dia banjir atau misalnya dia longsor ya, atau kombinasi antara banjir dengan longsor ya. Sejatinya, pemerintah memang harus mengambil kebijakan terukur terkait rumah bersubsidi. Segalanya harus dipikirkan agar tidak merugikan semua pihak, baik pengembang yang semakin kesulitan membuka lahan dan tentunya konsumen yang berhak atas tempat tinggal yang nyaman. Memang ini rumah subsidi, tapi ya kita juga kan mencari rumah dengan sesuai kemampuan kita. Nah, kalau memang ini tidak diperbolehkan dibangun di tengah-tengah sawah, kenapa diberikan izin sama pemerintah? Artinya kalau sudah diberi izin kan itu sudah dicek dong, sudah di cross check lingkungannya, kan di situ banyak izin-izinnya, ada izin AMDAL segala. Itu bagaimana pelaksanaannya? Fenomena rumah subsidi kebanjiran sebenarnya bukan semata-mata karena faktor cuaca. Semua terjadi karena menumpuk banyak masalah dari tata ruang, perencanaan infrastruktur, sampai tentunya perizinan. Yang menjadi korban tentu masyarakat kecil. Bertahan di rumah yang tak nyaman tentu bukan pilihan. Sementara, memutuskan cicilan artinya beresiko blacklist dari bank. Lantas, apakah mereka harus pasrah dan berserah diri pada keadaan?